saya ini orang yang diundang ke tempat si Salim, gitu loh. Orang yang diundang, ya harus ada armada. Kamu ngundang orang ahli nasab, nggak ada duit, nggak ada pemberian, ya salah tuh mas. Masa pakai dana sendiri dia datang ke Indonesia? Lucu kamu ini juga berpikir. Ya, harusnya tidak lucu, Kiai Salim, begini. sebentar ya. Harusnya Kiai Salim ya mempertanyakan sama saya, gitu loh. Tengku Kori, kami punya kemampuan anggaran segini untuk fasilitas Anda, ya, untuk akomodasi Anda terima atau tidak? Ya bisa kita pertimbangkan. Nah, tapi ternyata kan nggak ada. Suruh minta sama Habib. Padahal saya datang ke tempat si Salim, saya bawa anggota, bawa pengawal, bawa orang untuk menemani saya biar saya tidak sendiri. Bukan sedikit, kurang-kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Kori atau Habib Kori banyak alasan untuk berdebat dengan Gus Hasan Syarif. Pasalnya setiap kali ditanya kesiapan dirinya untuk berdebat dengan Gus Hasan, Pak Kori selalu membahas adanya uang akomodasi, uang transportasi atau biaya yang akan diminta oleh Pak Kori ketika disuruh datang ke suatu tempat berdebat tentang nasabah Alawi oleh kelompok yang menginginkan Pak Kori itu berdebat tentang nasabah Alawi. Uang yang diminta Pak Kori tidak sedikit jumlahnya. Pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan ada sekitar 30 jutaan karena memang Pak Kori akan membawa pasukan sebanyak 100 sampai 200 orang untuk mengawal jalannya debat nanti yang berada di dalam barisan timnya Pak Kori. Di mana Pak Kori ini menyampaikan uang itu bukan untuk dirinya sendiri katanya, tetapi bagi timnya yang membersamai Pak Kori hanya untuk sekedar uang konsumsi, penginapan, transportasi yang itu masuk dalam bentuk akomodasi sebesar 30 juta. Selama itu tidak dipenuhi oleh panitia dan tuan rumah di dalam penyelenggaraan debat nasab antara Pak Kori dengan Gus Hasan, maka Pak Kori tidak akan bersedia kapanpun untuk menyelenggarakan debat nasab itu. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak penjelasan komentar dari Pak Kori kenapa tidak mau hadir kalau tidak diberikan uang sekitar 30 juta. Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Jadi tolonglah yang diekspos sebentar. Yang diekspos itu jangan ketika sampean yang bernarasi saya tidak mengutip atau menanggapi, sampean tidak ekspos gitu loh. Tengku. Kan sampean punya rekaman di situ. Di live Anda kan ada rekamannya. Nah, begini Tengku. Saya coba untuk mengutip dari apa yang sampean sampaikan tadi, bahwa menantang debat dengan Gus Hasan itu harus bersifat ilmiah. Satu. Yang kedua, saya sedikit mengutip bahasanya itu sedikit bahwa rencana baik Kiai Salim untuk membuka debat nasab secara terbuka dan resmi itu menurut prasangka Tengku Kori adalah omon-omon. Iya, omon-omonnya begini Bapak Satria. Yang tadinya yang ada di otak saya, yang sampai ke zihin saya adalah face to face debat ilmiah persoalan keabsahan nasabah Alawi dan kebatalannya antara si Hasan Kriting sama saya. Lalu kalau yang lain saksinya itu adalah rombongan-rombongan para kiai yang menjadi saksi, tidak problem bagi saya, mau dari luar negeri kek, mau dari mancanegara terserah. Tetapi face to face antara saya dengan siapa tadi? Si Hasan Kriting, dan tidak ada syarat apapun, gitu loh. Tetapi tetap ya setiap kalau perjalanan seseorang ke tempat lain harus ada tanggung jawab akomodasinya. Saya juga bawa anggota, itu jelas, bukan pribadi saya, gitu loh. Jenengan itu memperjuangkan polemik nasab itu atas dasar perjuangan atau hanya membela kelompok? Pertanyaan saya. Oh tidak, saya tidak membela kelompok. Saya atas dasar perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Sebentar. Tapi jangan juga di framing.
bahwa Loh, ini nggak menyampaikan framing. kebenaran juga Oke. harus ada prosedurnya, harus ada teknis yang lebih baik gitu. Oh, loh. Kalau justru antara saya dengan Hasan, ya dengan Hasan, jangan dibikin Oke. melebar gitu loh. Oke, dari tadi kan jenengan sendiri yang melebar. Saya ini kan Loh, penyimak enggak. yang tidak membentak. Pertanyaan saya kan belum selesai tadi. Salah Oke. satu hal yang saya kutip pernyataan sampean ingin mengajak debat dengan Gus Hasan berdasarkan ilmiah. Apa dasar ilmiah itu sebenarnya? Tolong berikan penjelasan. Gimana pertanyaannya sekali lagi, saya kurang nyimak. Ya, pertanyaan saya, sampai tadi kan menyinggung untuk mengajak debat Gus Hasan terkait polemik nasab ini dengan standar ilmiah, betul? Betul. Jelaskan sebenarnya standar ilmiah itu didasari dengan apa, Tengku? Coba jelaskan Baik, kepada saya saya. jelaskan, Saya yang ya. awam ini. Baik, saya jelaskan. Sebelumnya saya kasih tahu kronologisnya dulu. Jangan nanti di framing. Saya menantang debat Imaduddin dan bahkan saya memberi surat undangan untuk diskusi terbuka dengan Imaduddin. Oke. Nah, si Hasan itu berkoar-koar bicara tentang nasab, terus di bawah tapping, Qori lawan Hasan, gitu kan. Nah, saya bilang, bawa aja Hasan kemari. Nggak lama kemudian, datanglah seorang utusan yang namanya Sam Debater. Dia bilang, Tengku Qori, Gus Hasan, ya, menantang sampean berdebat secara online di room dia. Saya bilang nggak usah ngapain ke room dia, cuman berapa viewernya. Coba datang ke room saya aja yang 14.000 lebih viewernya, Nahnu Aswaja TV yang ini nih, ya. Oke, saya sampaikan nanti dalam diskusi tidak ada orang lain, saya sama dia dan moderator satu orang. Udah, saya tunggu tanggal sekian malam itu. Saya sudah tetapkan, kalau nggak salah tanggal 5 itu saya bilang. Ya. Lalu disampaikan, akhirnya ujung-ujungnya berubah. Saya ditantang Tengku Qori, ditantang debat di Cilacap di pondok pesantrennya Kiai Muhammad Salim. Saya bilang kalau mau debat itu kalau ke Kiai Muhammad Salim mending saya aja. Mending kamu aja datang ke saya, semua akomodasi ke saya yang tanggung. Nah, dari situlah berulang-ulang sampai seperti pertemuan kita saat ini. Oke? Itu titik cerita. Kemudian yang kamu tanya tentang persoalan diskusi secara ilmiah. Baik, diskusi secara ilmiah yang saya maksud, ya, tentunya bahwa Hasan Syarif kan, saya bilang Hasan Syarif itu dia kan mendukung, mempercayai, bahkan menjadi penerus terkait tesis kebenaran tesis Imaduddin sebagaimana dahulu saya. Oke. Pengakuan Di dari dalam mana itu? tesis Imaduddin, sebentar kan belum jawab, Oke, belum selesai. Ada referensinya, ada datanya daripada Imaduddin. Nah, data-data penuduhan Imaduddin terkait kepalsuan atau kebatilan nasab Pak Alwi silahkan dipertanggungjawabkan oleh Hasan Syarif baik dengan data yang dimiliki dalam tesis Imad atau data tambahan yang dia miliki. Begitu juga saya yang menentang tesis Imaduddin memberikan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh golongan-golongan Ihmadiyah. Gitu loh. Itu yang dimaksud diskusi ilmiah. Dia pakai kitab apa, kita teliti isi kitabnya, kita sampaikan bagaimana data itu kuat apa enggak, metode ilmu nasab yang dia sampaikan bagaimana, kita bahas bersama. Itu yang saya maksud diskusi ilmiah. Gitu. Bukan berdebat berantem, bukan. Curhatan. Kau punya dalil itu, ayo kita pahami bersama, benar enggak dalil itu, begini cara pahamnya, begitu loh. Gitu yang saya maksud diskusi ilmiah. Ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Di sini saya tidak untuk berdebat. Biarlah dari 192 mata memandang bisa menilai apa yang dimaksud
pengertian diskusi ilmiah yang disampaikan Tengku Kori. Karena tidak ada gunanya saya untuk berdebat, berargumentasi yang menurut saya benar berdasarkan keilmuan saya untuk melawan narasi atau perdebatan dari pengertian yang disampaikan Tengku Kori. Biar teman-teman yang menilai begitu. Oke. Yang kedua, dari mana saya mengutip dari pernyataan Tengku Kori bahwa Kiai Salim berinisiatif berlapang dada, ikhlas dan ridho menyiapkan fasilitas dan tempat, bahkan membantu akomodasi persiapan polemik debat nasab itu akan diselenggarakan. Justru Tengku Kori panjenengan menilai hal itu justru malah negatif. Bagaimana saya bisa tidak menilai negatif. Menilai negatif itu begini, Tengku Kori mengkhawatirkan bahwa Kiai Salim itu miskin, tidak punya apa-apa. Loh, kalau dia gini loh Mas, logis ya, coba berpikir jawaban yang logis Mas. Saya ini orang yang diundang ke tempat si Salim, gitu loh. Orang yang diundang, ya harus ada armada. Kamu ngundang orang ahli nasab, gak ada duit, gak ada pemberian, ya salah tuh Mas. Masa pakai dana sendiri dia datang ke Indonesia? Lucu kamu ini juga berpikir. Ya, harusnya tidak lucu Kiai Salim, begini. sebentar ya. Harusnya Kiai Salim ya mempertanyakan sama saya, gitu loh. Tengku Kori, kami punya kemampuan anggaran segini untuk fasilitas Anda, ya, untuk akomodasi Anda terima atau tidak? Ya bisa kita pertimbangkan. Nah, tapi ternyata kan nggak ada. Suruh minta sama Habib. Padahal saya datang ke tempat si Salim, saya bawa anggota, bawa pengawal, bawa orang untuk menemani saya biar saya tidak sendiri. Bukan sedikit, kurang-kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang, gitu loh. Nah, jadi intinya begini, Mang. Saya tidak menilai negatif, tapi kalau Kiai Salim tidak bisa seperti itu, ya, ya jangan bikin tantangan diskusi sama saya. Bikin aja pengumuman diskusi secara umum. Yang mau hadir silakan, yang tidak silakan, gitu loh. Ah, itu lain cerita. Nah, kalau Kiai Salim tidak sanggup menangani masalah akomodasi narasumber diskusi, maka perlu diketahui, saya juga bisa dong melakukan hal yang dilakukan oleh si Salim, Pak Salim, ya kan? Harus bisa kan? Salah nggak? Salah nggak? Bisa kan? Boleh kan? Kan nggak ada ketentuan nggak boleh, kan saya juga boleh. Bahkan saya menyiapkan semua akomodasinya, transportasinya, biaya si Hasan dan lain sebagainya, saya yang tanggung. Siapa yang tanggung? Saya pribadi nggak, bukan pakai duit saya pribadi. Ada orang yang mendanainya. Nah, kalau orang itu hanya mau mendanai yang seperti itu, tapi kalau saya berangkat ke Cilacap, dia nggak mau nanggung, gitu loh, nggak mau menanggung dana itu karena saya diundang. Itu aja kok repot. Jadi nggak ada bicara negatif positif. Kenapa saya bilang miskin? Ya, kalau tidak mempunyai dana untuk membuat suatu acara, ya miskin. Ojo buat, jangan buat, gitu loh. Katanya majelis sholawatnya itu banyak fulusnya. Kenapa bicara fulus? Dia takut. Wong dia juga nyari duit, minta sumbangan kemana-mana untuk pesantrennya. Ya, termasuk Tengku Kori sendiri yang sering minta uang sama Kiai Salim. Jujur, ojo nuduh orang. Itu kayak semalam saya simak ya Bang. Saya simak tadi malam. Ya, ada orang naik tadi malam, namanya si Kumble Hasan, si Kumble itu si Saripudin. Ya, apa yang disampaikan Saripudin untuk menjelek-jelekan saya? Padahal si Saripudin itu yang mengungkapkan hubungan antara si Baba sama si Salim dulu. Itu omongan Salim sendiri mempengaruhi saya untuk benci sama si Kumble. Begini, yang maksud saya bilang, sebentar, fokus saya kepada pokok. Mau klarifikasi sebentar.
Dan si Kumle menjelek-jelekkan Kiai Muhammad Salim waktu dia dipecat sebagai Panglima PWI datang ke tempat saya di sini. Begini, Jangan Tengku. orang munafik bilang sama si Kumle. Tengku. Gua Tengku. itu bersih, nggak ada urusan sama orang lain. Oke? Jangan suruh jelek-jelekin orang. Begini. Penjelasan dari Pak Kori yang barusan kita simak, beliau meminta uang tidak sedikit, walaupun beliau menyebut sebagai uang akomodasi transportasi ketika menghadiri debat di kediaman pondok pesantren milik Kiai Haji Muhammad Salim. Beliau, Pak Kori, meminta uang transportasi karena membawa tim banyak, kurang lebih disebutkan kan sekitar 100 sampai 200 orang yang akan membersamai Pak Kori ketika menghadiri dan melangsungkan adanya debat nasab dengan Gus Hasan. Dan ketika mengundang orang, kata Pak Kori, maka harus bersedia untuk memberikan uang transportasi sebagai ganti karena orang itu sudah mau hadir ke tempat yang mengundang. Maka ketika Kiai Haji Muhammad Salim mengundang Pak Kori untuk debat dengan Gus Hasan di pondoknya, maka Pak Kori harus diganti uang transportnya bersama timnya. Cuman timnya itu sangat banyak. Saran saya sih Pak Kori kalau pengen menghadiri debat nasab dengan Gus Hasan di pondoknya milik Kiai Haji Muhammad Salim, jangan melibatkan banyak orang. Cukup Pak Kori sendirian datang. Soal keamanan itu pasti akan berkoordinasi dengan keamanan setempat dan pihak aparat penegak hukum agar terjalin harmonisasi dan keamanan kondusivitas itu terjaga betul di dalam pelaksanaan debat antara Pak Kori dengan Gus Hasan. Jangan khawatir soal keamanan. Soal transportasi nanti ada walaupun tidak seperti yang diminta oleh Pak Kori. Saya rasa itu teman-teman, silahkan. Apa komentar kalian setelah menyimak penjelasan Pak Kori yang barusan kita simak? Silahkan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.